Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linia Devi dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai landasan neurologis pada bahasa. Neurologi mempunyai kaitan erat dengan bahasa karena kemampuan manusia dalam berbahasa ternyata bukan hanya karena lingkungan, tetapi juga karena neurologis yang dibawa sejak lahir. Nah, betapa besar peranan otak kita dalam pemerolehan, pemahaman, dan pemakaian bahasa. Landasan neurologis inilah yang mampu menjawab bahwa manusia memiliki kemampuan bahasa, sementara hewan tidak. Otak manusia dengan otak makhluk lain seperti kera, simpanse, dan hewan lainnya bukan hanya bentuknya saja yang berbeda, tetapi fungsi dan strukturnya juga berbeda. Nah, pada otak manusia ada bagian-bagian yang sifatnya dapat disebut manusiawi, seperti bagian-bagian yang berkenaan dengan pendengaran, ujaran, pengontrolan, alat ujaran, dan sebagainya. Pada otak makhluk lain tidak ada bagian-bagian yang berkenaan dengan ujaran itu. Sebaliknya, pada otak makhluk lain banyak bagian yang berhubungan dengan insting, sedangkan pada otak manusia tidak banyak. Ini berarti perbuatan makhluk lain lebih dikendalikan atau lebih diperoleh oleh insting, sedangkan perbuatan manusia bukan hanya karena insting. Selanjutnya, fungsi dan struktur pertumbuhan otak. Nah, otak terdiri dari dua hemisfer ya, ada dua belahan, yaitu hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Nah, hemisfer kanan yang dihubungkan oleh corpus callosum. Kedua hemisfer tersebut dihubungkan oleh corpus callosum. Nah, tiap hemisfer terbagi-bagi dalam bagian-bagian besar yang disebut sebagai lobus, yaitu ada lobus frontalis, lobus parietalis, lobus occipitalis, dan lobus temporalis. Nah, permukaan otak yang disebut cortex cerebris tampak berkelok-kelok membentuk lengkungan atau biasa disebut dengan sulcus, dan benjolan atau disebut dengan gyrus. Nah, dengan adanya sulcus dan gyrus ini, maka permukaan otak yang disebut cortex cerebris itu akan menjadi luas. Nah, cortex cerebris ini mempunyai peranan penting baik pada elementer. Nah, seperti pergerakan, perasaan, dan panca indera. Nah, maupun pada fungsi yang lebih tinggi dan kompleks, yaitu fungsi mental, fungsi luhur, atau fungsi kortikal, yaitu dari kata korteks. Nah, dari fungsi kortikal ini antara lain terdiri dari isi pikiran manusia, ingatan atau memori, emosi, persepsi, organisasi, gerak, dan akal, dan juga fungsi bicara. Gyrus yang terdapat korteks hemisfer kiri dan hemisfer kanan mempunyai peranan penting bagi masing-masing fungsi tertentu. Nah, korteks hemisfer kanan mempunyai fungsi elementer dari sisi tubuh sebelah kiri, dan korteks hemisfer kiri mempunyai tubuh sebelah kanan, menguasai tubuh sebelah kanan. Nah, perkembangan atau pertumbuhan sel otak manusia berlangsung dengan sangat cepat sejak bayi hingga akhir masa remaja. Nah, jadi pengenalan terhadap lingkungan baru pada rentang usia tersebut memicu lahirnya jutaan sel-sel baru. Dan pertumbuhan ini masih akan terus berlangsung pada usia dewasa. Hanya saja agak lebih lambat. Baiklah, selanjutnya ada fungsi kebahasaan otak. Nah, sudah dijelaskan bahwa kedua hemisfer otak mempunyai peranan yang berbeda dari fungsi kortikal, ya kan? Nah, fungsi bicara bahasa dipusatkan pada hemisfer kiri bagi orang yang tidak kidal. Nah, hemisfer kiri ini disebut juga dengan hemisfer dominan bagi bahasa.
Penentuan dan pembuktian daerah-daerah tertentu dalam otak dalam kaitannya dengan fungsi bicara bahasa dan fungsi-fungsi lain pada awalnya dilakukan dengan penelitian terhadap orang-orang yang mengalami kerusakan otak atau kecelakaan yang mengenai kepala. Kemudian dilakukan juga dengan berbagai eksperimen terhadap orang sehat. Nah, hasil penelitian tentang kerusakan otak oleh Broche dan Wenisker ya, serta penelitian Van Veits dan Robert ya, menyimpulkan bahwa hemisfer kiri dilibatkan dalam hubungannya dengan fungsi bahasa. Nah, menurut Carson 1977 mengemukakan 5 alasan hal mendasar mengenai kesimpulan tersebut ya. Nah, yang pertama, hilangnya kemampuan berbahasa akibat kerusakan otak lebih sering disebabkan oleh kerusakan jaringan saraf hemisfer kiri daripada hemisfer kanan. Ya, yang kedua, ketika hemisfer kiri dianestesia, ya, kemampuan berbahasa menjadi hilang. Tetapi ketika hemisfer kanan dianestesia, kemampuan berbahasa itu tetap ada. Selanjutnya, yang ketiga, sewaktu bersaing dalam menerima masukan bahasa secara bersamaan dalam teks dikotik, ternyata telinga kanan lebih unggul dalam ketepatan dan kecepatan pemahaman daripada telinga kiri. Nah, keunggulan telinga kanan itu karena hubungan telinga kanan dan hemisfer kiri lebih baik daripada hubungan telinga kiri dengan hemisfer kanan. Selanjutnya yang keempat, ketika materi bahasa diberikan melalui penglihatan kanan, lebih cepat dan tepat dalam menangkap materi bahasa itu. Nah, daripada penglihatan kiri. Keunggulan penglihatan kanan itu karena hubungan antara penglihatan kanan dan hemisfer kiri lebih baik dari hubungan penglihatan kiri dan hemisfer kanan ya. Selanjutnya, yang kelima, selanjutnya yang terakhir, pada waktu melakukan kegiatan berbahasa, baik secara terbuka maupun tertutup, hemisfer kiri menunjuk kegiatan elektris lebih hebat daripada hemisfer kanan. Hal ini diketahui melalui analisis gelombang otak. Nah, keunggulan penglihatan kanan itu karena hubungan antara penglihatan kanan dan hemisfer kiri lebih baik dari hubungan antara penglihatan kiri dengan hemisfer kanan. Selanjutnya, yang kelima, pada waktu melakukan kegiatan berbahasa, baik secara terbuka maupun tertutup, hemisfer kiri menunjukkan kegiatan elektris lebih hebat daripada hemisfer kanan. Nah, hal ini diketahui melalui analisis gelombang otak. Nah, jadi hemisfer yang lebih aktif sedikit dalam menghasilkan gelombang alfa. Oke, selanjutnya yaitu mengenai hubungan otak dengan bahasa. Nah, dari struktur serta organisasi otak manusia memegang peranan yang sangat penting dalam bahasa. Nah, untuk mengetahui bagaimanakah hubungan bahasa dengan otak melalui sudut pandang neurolinguistik, maka akan dijelaskan di sini. Nah, apabila input-input yang masuk adalah dalam bentuk lisan, maka bunyi akan ditanggapi di lobe temporal. Nah, khususnya oleh korteks primer pendengar. Nah, di sini input tadi akan diolah. Nah, selanjutnya setelah diterima, dicerna dan diolah, maka bunyi-bunyi bahasa tadi dikirim ke daerah Wernicke untuk diinterpretasikan, dan daerah inilah bunyi-bunyi tadi dipilah-pilah menjadi suku kata, klausa, dan akhirnya kalimat. Nah, setelah itu akan muncul dua kemungkinan. Yang pertama, jika masukan hanya sekadar informasi yang tidak perlu tanggapan, maka masukan dapat disimpan di memori karena suatu saat nanti masukan tersebut akan berguna untuk kedepannya. Nah, gitu. Jadi
Jadi maksudnya adalah bahwa masukan-masukan yang masuk akan melalui tahapan yang terdapat dalam otak. Nah, selanjutnya akan tersimpan ke dalam memori otak manusia. Nah, baiklah. Selanjutnya kita akan masuk pada perbedaan otak wanita dan otak pria. Nah, menurut Steinberg dan kawan-kawan, ada perbedaan antara otak pria dan otak wanita dalam bentuknya ya, dalam hal bentuknya. Nah, yakni hemisfer kiri pada wanita lebih tebal daripada hemisfer kanan pada pria. Nah, keadaan seperti inilah yang menyebabkan kelas bahasa pada umumnya didominasi oleh wanita. Nah, adapun menurut Abdul Chair, keunggulan otak wanita itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, otak wanita itu lebih seimbang. Yang kedua, otak wanita itu lebih tajam. Dan yang ketiga, otak wanita lebih awet dan selektif. Baiklah, selanjutnya penjelasan yang terakhir mengenai gangguan bicara atau wicara. Nah, apabila aliran darah pada otak tidak cukup atau ada penyempitan pembuluh darah, maka akan terjadinya kerusakan pada otak atau biasa dinamakan dengan stroke. Nah, stroke ini mempunyai berbagai akibat karena adanya kontrol silang dari hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Nah, jadi apabila stroke terdapat pada apabila stroke terdapat pada hemisfer kiri, maka akan menyebabkan gangguan pada belahan kanan dan sebaliknya. Nah, biasanya kerusakan pada hemisfer kiri mengakibatkan munculnya gangguan wicara. Nah, gangguan wicara yang disebabkan oleh stroke disebut dengan apasia. Nah, stroke ini akan mengganggu segala hal yang berkaitan dengan bahasa. Antara lain, yang pertama, gangguan wicara. Yang kedua, tidak dapat melakukan gerakan-gerakan tertentu. Yang ketiga, kehilangan ingatan. Dan yang keempat, ketidakmampuan untuk mengenal wajah. Nah, baiklah. Mungkin sekian penjelasan mengenai landasan neurologis pada bahasa. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.